Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farid Ardiansa, SEMM CI UNR, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, serta teman-teman yang saya banggakan, serta penonton yang telah menonton video presentasi kali ini. Di sini saya Friska Wulandari selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dan tema yang akan saya bahas kali ini adalah hubungan industrial. Dan perkenalkan anggota kelompok 14, ada saya sendiri, ada Fadia Paramita Ramadhani, Laurencia Hani, Dia Nandana Rahman, dan Muhammad Aufal Marom. Mungkin langsung saja pemaparan materi. Yang pertama akan saya sampaikan sendiri dan saya jelaskan, yaitu kebijakan hubungan industrial di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan hubungan industrial di Indonesia. Yang pertama yaitu makna kebijakan. Setiap tugas yang perlu diselesaikan secara kooperatif dengan bekerja sama. Seperti pembangunan pusat industri harus diberikan dukungan hukum yang jelas dan ditetapkan sebagai acuan selama pelaksanaan. Ini adalah kasus bahkan jika tugas yang ada harus diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan etis. Pernyataan ini biasanya dibuat dan dipertimbangkan oleh semacam kebijakan nasional atau pemerintah untuk menggambarkan kebijakan publik. Yang kedua yaitu kebijakan pokok atau grand strategi. Pokok-pokok teori Gladen mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan politik atau political will. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Demikian pasal 27 UUD 1945 mendefinisikan pendirian pusat-pusat industri di Indonesia. Ini adalah satu-satunya pesan dari pemerintah kepada rakyat negara tentang perlunya rakyat yang diperintah negara tetangga untuk menegakkan, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia. Pasal tersebut menyampaikan bahwa pejabat pemerintah selalu hadir dan aktif untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk memiliki kehidupan yang layak dengan standar manusia. Internasional atau ILO International Labour Organization telah menetapkan konvensi ILO tentang pekerjaan yang layak, di mana indikator pekerjaan yang layak yaitu: pertama, jam kerja terbatas; kedua, upaya yang kompetitif; yang ketiga, jaminan sosial yang memadai; yang keempat, dialog sosial. Dalam hubungan antara bisnis dan tenaga kerja yang terkait dengan hubungan industrial, dialog interpersonal merupakan satu-satunya cara paling efektif bagi manusia untuk berkomunikasi. Yang ketiga, kebijakan operasional atau operational policy. Ini merupakan strategi untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat di suatu wilayah, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Karena itu, dan fakta bahwa itu juga merupakan produk hukum 135 tersedia. Sedangkan hukum administrasi atau sistem hukum Indonesia disebut sebagai hukum administrasi negara. Dengan keadaan seperti itu, diharapkan jejaring sosial akan tumbuh subur antar bangsa dan antar bangsa yang bertikai. Yang keempat yaitu kebijakan teknis, merupakan kebijakan yang mengatur hal-hal bersifat teknis dalam membuat dan menjelaskan kebijakan operasional, baik bagi penyelenggara atau bagi kelompok sasaran untuk implementasi di lapangan. Petunjuk teknis ini biasanya diatur secara tegas dalam undang-undang operasional seperti melalui anggaran dasar,
peraturan dinas, keputusan presiden, keputusan menteri, atau keputusan resmi di bawahnya sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik moderator, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja. Nah, apa sih pengertian dari hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan atau hukum berdasarkan perjanjian kerja di antara pengusaha dan dengan pekerja, buruh, atau karyawan. Jadi, hubungan kerja ini adalah hubungan suatu perjanjian di mana menghubungkan perusahaan dengan karyawan. Yang kedua adalah unsur-unsur hubungan kerja. Itu ada 3 unsur. Yang pertama ada unsur pekerjaan. Nah, unsur pekerjaan ini adalah elemen pekerjaan meyakini kedua belah pihak bahwa adanya pekerjaan yang disepakati. Jadi kita sudah kesepakat antara karyawan dengan perusahaan. Jadi kita itu menjalankan pekerjaan apa yang kita sudah sepakati dari awal. Yang kedua adalah unsur upah. Nah, unsur upah adalah kunci hubungan kerja yang efektif. Karena apa? Kita bekerja tujuannya untuk mendapatkan upah yang sepantasnya. Nah, upah ini sudah diinformasikan kepada pemerintah, disebut dengan upah minimum provinsi atau disingkat UMP, dan sekarang terkenal dengan UMR. Nah, itu adalah salah satu penentu golongan di mana adanya kelas bawah atau kelas atas yang menentukan dari upah-upah pekerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada unsur perintah. Jadi perusahaan juga menerima pesan dari perintah-perintah. Jadi kita sebagai karyawan juga harus ikut serta apa yang dikerjakan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi kita harus mengikuti perintah yang dikerjakan oleh perusahaan kepada karyawan. Selanjutnya adalah pengertian perjanjian kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang bertanggung jawab. Jadi perjanjian kerja itu adalah suatu kontrak atau suatu perjanjian di mana semua antara perusahaan dan karyawan itu harus berjanji bahwa mereka itu siap bekerja sama dalam menjalankan suatu tujuan yang sama. Yang selanjutnya adalah syarat syah perjanjian. Perjanjian harus memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian, yaitu yang pertama ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kesepakatan antara kedua belah pihak ini yang bisa disebut dengan kesepakatan bagi mereka yang rintikan dirinya bahwa organisasi yang mengiklankan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang akan diatur di dalamnya. Jadi kedua belah pihak tersebut harus sepakat bahwa perjanjian kerja itu harus seperti ini, dan itu harus disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian pekerjaan. Yang kedua adalah kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Artinya, baik karyawan maupun pemilik bisnis dapat bekerja sama untuk membuat perjanjian jika mereka memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan. Jadi kemampuan itu dan kecakapan antara perusahaan atau pemilik kerja kepada karyawan itu harus diketahui oleh kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga adanya pekerjaan yang dijanjikan. Jadi karyawan juga harus dijanjikan kepada perusahaan. Kamu itu harus kerja apa, itu sudah dijanjikan sejak awal. Yang keempat tuh pekerja yang harus dilakukan tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kebiasaan yang berlaku, dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi pekerja itu tidak boleh melanggar hukum yang undang-undang yang berlaku dalam ketenagakerjaan tersebut. Nah, materi yang kelima itu adalah untuk mempertimbangkan untuk pekerjaan. Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis. Nah, bentuk dari pekerjaan itu adalah bisa lisan atau tertulis. Secara normatif, format tersebut dirancang untuk menjunjung tinggi martabat dan kewajiban semua pihak, sehingga jika muncul masalah akan sangat memperlambat proses verifikasi.
Yang keenam adalah perjanjian kerja. Menurut pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah dapat diadakan untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu membuat jangka waktu. Terdapat pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perlindungan kerja dan kesejahteraan pekerja atau SDI. Yang pertama, perlindungan tenaga kerja. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa dan dapat berguna bagi masyarakat umum atau dirinya sendiri dianggap melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, kemampuan untuk bekerja atau disebut juga dengan keuletan dalam bekerja merupakan salah satu komponen produksi, sehingga pentingnya keuletan dalam bekerja merupakan hal yang esensial bagi strategi ekonomi setiap bangsa. Karena kedudukan tenaga kerja mengikuti waktu yang disepakati dalam penyediaan jasa tenaga kerja antara perusahaan penyedia barang atau jasa dengan perusahaan penyedia pekerjaan, perlindungan tenaga kerja sangat diperlukan. Istilah outsourcing mengacu pada jenis pekerjaan di mana pemberi kerja mengalihkan tugas karyawan ke organisasi atau lembaga pemerintah lain alih-alih terhubung secara permanen dengannya. Untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, aturan hukum bagi pekerja lepas, yang pertama ada pasal 65 ayat 4 UUK mengatur pekerjaan dan syarat kerja bagi pekerja atau buruh perusahaan yang kurang-kurang sama dengan pekerjaan dan syarat kerja bagi perusahaan pekerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pasal 66 ayat 2 huruf C UUK menyatakan bahwa perusahaan pemberi jasa ketenagakerjaan dibebani tanggung jawab karena adanya perlindungan upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja dan tuntutan yang baru timbul. Yang kedua ada kesejahteraan pekerja. Pekerjaan kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan yang bersifat jasmani dan rohani, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dapat dilihat bahwa kesejahteraan pegawai adalah suatu jenis kompensasi jangka pendek yang nilai penerimanya ditentukan oleh keanggotaan dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, bukan berapa lama mereka telah bekerja di sana. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan seluruh pekerja atau pegawai di Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 99 sampai 101 sebagai berikut. Pasal 99. Setiap pegawai atau birokrat dan kelompoknya bertanggung jawab atas usaha sosial bagi pegawai. Perikatan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak yang berlaku. Yang kedua, pasal 100. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan untuk meningkatkan keamanan pekerja, kontraktor, dan masyarakat. Pemberian fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan pegawai atau birokrat dan kemampuan di dunia usaha. Pengetahuan tentang sifat dan persyaratan fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pegawai atau birokrat dan kemampuan bisnis inti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah. Yang terakhir, pasal 101 untuk meningkatkan keselamatan karyawan dengan mempromosikan kerja sama karyawan dan praktik bisnis yang produktif. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh atau serikat buruh melakukan operasi pekerja dan bekerja untuk mengembangkan pasar tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, memperhatikan
operasional pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengertian dari perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni pusat industri adalah suatu sistem komunikasi antara peserta produksi barang atau jasa yang terdiri dari pemilik usaha, pegawai, pejabat, dan pemerintah berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurut undang-undang ini, persamaan industri adalah kecenderungan menyimpang yang mencegah perselisihan antara karyawan perusahaan dan kontraknya karena mempertahankan hak kepentingan pemutusan hubungan kerja dan serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Yang kedua, yakni Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Nomor 2 Tahun 2004. Terdapat beberapa organisasi yang memberikan nasihat tentang perjanjian pusat industri antara lain yang pertama yakni Lembaga Perundingan Bipartit. Lembaga bipartit adalah lembaga hubungan antara seseorang pekerja dan seorang manajer atau figur otoritas lainnya untuk memfasilitasi pembentukan jaringan industri. Yang kedua yakni konsiliasi. Konsiliasi hubungan industri adalah penyelesaian masalah kepentingan penghentian hubungan kerja atau persamaan antara perusahaan pekerja hanya dalam satu melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator yang netral. Yang ketiga adalah arbitrase. Arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian kepentingan dan penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan. Hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak yang bersifat final. Dan yang terakhir yakni mediasi. Mediasi adalah penyelesaian tuntutan hak kepentingan pemutusan dan persamaan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan hanya melalui musyawarah yang dipengaruhi oleh satu atau lebih mediator lokal. Saya akan menjelaskan tentang negosiasi dalam hubungan industrial. Nah, jadi negosiasi dikaitkan sebagai suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa untuk mengatasi dua pokok persoalan melalui suatu proses yang ditawar-menawar untuk mencapai suatu penyelesaian yang menguntungkan sama pihak yang terlibat. Menurut definisi yang di atas, negosiasi adalah komunikasi yang berlanjutan atau disarankan untuk mencapai kesepakatan ketika dua pihak memiliki kepentingan yang saling melengkapi tetapi berbeda, dan pada dasarnya berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui negosiasi yang sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum. Dan negosiasi, pemilih teknik negosiasi dalam langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap pihak negosiasi. Negosiasi merupakan kegiatan tawar-menawar yang oleh setiap orang pernah melakukannya untuk mendapatkan sesuatu, misalnya nih dalam hubungan jual beli. Nah, jadi jual beli itu menentukan gaji dalam perusahaan, dalam perumusan kontrak dan sebagainya. Dalam kontrak alternatif penyelesaian sengketa menurut Chandra Irwan, negosiasi diartikan suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang mengsengketa untuk menyatukan dua kepentingan yang saling bertentangan melalui proses tawar-menawar agar tercapai sesuatu komponen yang saling menguntungkan. Nah, jadi Tim Hendel dalam buku dari No Skill mengatakan negosiasi yang baik adalah usaha atau dua orang para pihak yang mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama-sama dan tidak menghasilkan pemenang atau pecundang. Inti dari negosiasi itu adalah tawar-menawar antara para pihak, dan negosiasi itu terjadi apabila yang lain memiliki apa yang kita inginkan. Kita bersedia menukarnya gitu ya dengan apa yang diinginkan mereka. Baiklah, pemaparan materi dari kelompok 14
sudah selesai. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Di sini saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.